Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Median Channel. Bertemu kembali kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi materi kita kali ini adalah meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Bahasan kita yang pertama adalah makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Kemudian setelah mempelajari dan memahami Asmaul Husna adalah mengambil pelajaran dan meneladani serta menerapkan Asmaul Husna tersebut dalam bentuk perilaku ketika berinteraksi di kehidupan sosial masyarakat. Kita masuk pembahasan kita pada Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Karim. Jadi Al-Karim artinya adalah yang maha mulia, merupakan Asmaul Husna atau asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Ada yang menyatakan bahwa maknanya adalah yang banyak kebaikan dan pemberiannya, yang selalu mencurahkan kebaikan, yang memiliki kemuliaan maupun kedudukan yang agung, yang terbebas dari segala kekurangan dan penyakit, yang dimuliakan, memberi kenikmatan dan mempunyai keutamaan, yang memberi tanpa pamrih, yang memberi tanpa sebab, yang memberi kepada orang yang membutuhkan dan tidak membutuhkan, yang jika berjanji dia pasti menepatinya, yang segala hajat besar maupun kecil diminta kepadanya, yang tak menyia-nyiakan orang yang meminta perlindungan kepadanya, yang memaafkan serta mengampuni segala kesalahan dan dosa. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim berkaitan dengan Asmaul Husna. Al-Karim adalah pertama adalah menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Yang kedua, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Yang ketiga, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang telah diucapkan. Yang keempat adalah memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Terakhir adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan gelisah dan khawatir muncul akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia itu sendiri. Di samping itu, rasa takut juga bisa disebabkan oleh faktor dari luar, misalnya karena ancaman binatang buas, bencana alam, dan lain-lain. Allah adalah Al-Mu'min karena hanya atas kehendaknya keamanan dapat diraih, dan Dia adalah pemberi rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan makna tentang Al-Mu'min, jadi sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: yang pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Selanjutnya, berpartisipasi aktif, menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat. Terakhir adalah mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendaraan di jalan umum.
Al-wakil. Jadi al-wakil artinya yang mencukupi dan menjamin. Jadi mengandung makna umum dan khusus. Al-wakil dalam arti umum ditunjukkan oleh firman Allah dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 102 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi artinya dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki dan urusan makan seluruh ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala juga mengelola segala urusan alam semesta beserta penyalurannya. Sedangkan al-wakil dalam arti khusus ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 81 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, yang artinya dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dialah sebaik-baik zat yang memberi kecukupan bagi orang yang berserah diri kepadanya dan sebaik-baik penjaga bagi orang yang berlindung kepadanya. Kecukupan dan perlindungan jenis ini dikhususkan bagi hambanya yang beriman dan bertawakal. Berdasarkan makna-makna tentang al-wakil, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim diantaranya adalah yang pertama, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon penjagaannya di dalam agama, dunia, dan akhirat. Selanjutnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terjaga dalam kejahatan. Nah, maksudnya terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat kepada manusia. Selanjutnya, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. Terakhir adalah menjaga segala hal yang diamanahkan kepada dirinya terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan semangat. Selanjutnya adalah menyerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka. Yang terakhir adalah menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata setelah berikhtiar agar tidak berputus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi atau tidak sombong ketika keinginannya tercapai dengan penuh keikhlasan dan semangat. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.